Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu pertandingan yang sangat sengit. Pertandingan yang mempertemukan antara Medina melawan Salimova. Ini adalah babak keempat dalam World Chess Piala Dunia Catur untuk 2023 yang ada di Azerbaijan. Di sini putih dipegang oleh Medina. Ini adalah salah satu grandmaster, calon grandmaster perempuan Indonesia yang akan melawan calon grandmaster juga perempuan cantik, yaitu Salimova. Oke, langsung saja kita saksikan pertandingannya dalam babak keempat ini. Dimulai dengan Medina pion di E4, King's Pawn opening, dibalas hitam dengan pion di E5 dan dilanjutkan kuda di F3 dan dibalas hitam dengan kuda di F6. Dan ini adalah variasi Rusia, yaitu Petrov defense. Kuda makan pion di E5 dan pion maju di D6 mengancam kuda putih. Maka dari itu kuda mundur ke F3 dan dilanjutkan dengan kuda hitam makan pion di E4. Pertandingan lanjut dengan pion didorong ke D4 dan dijawab hitam dengan pion maju D5 dengan mempertahankan kudanya. Maka dari itu dilanjutkan gajah berkembang ke D3 dan dijawab hitam dengan gajah ke D6. Pertandingan lanjut dengan rokade pendek oleh putih dan dijawab juga hitam dengan rokade pendek di langkah ke-7. Putih mendorong pion di C4 untuk membuat tantangan, dan jika ini diterima maka dipastikan kuda hilang. Maka itu tidak akan terjadi, melainkan dengan pion didorong di C6 untuk mempersolid posisi pion. Maka dari itu putih berkembang dengan kuda di C3 mengajak pertukaran antar kuda, dan di sini diterima oleh hitam. Maka dari itu Medina juga meresponnya dengan pion makan kuda di C3, dilanjutkan pion hitam makan pion putih di C4 dan dimakan kembali dengan gajah di C4. Oke, pada langkah ke-11 kedua pemain masih saling menata strategi. Oke, gajah berkembang di F5 oleh hitam, maka dilanjutkan gajah putih juga berkembang ke G5. Maka dari itu menteri bergeser ke A5 untuk ancaman pada pion maupun nanti ancaman pada gajah. Maka dari itu pertandingan lanjut dengan kuda berkembang ke H4, ancaman pada gajah hitam. Gajah hitam menghindar di E6 dan sekaligus mengajak tantangan antara gajah. Dan sekaligus di sini posisi gajah putih terancam oleh menteri hitam. Gajah makan gajah di E6, dan di sini pilihan hitam adalah dengan tidak memakan gajah di E6, melainkan yaitu dengan menteri makan gajah di G5 sekaligus ancaman pada kuda. Maka dari itu kuda bergeser di F3 mengancam kembali menteri, teman-teman. Menteri bergeser ke A5, dan karena di sini posisi putih terancam, maka dari itu gajah bergeser ke belakang ke B3 dan dilanjutkan dengan kuda berkembang ke D7. Oke, kita tarik. Di sini sebenarnya ada pion gratis. Kenapa hitam tidak menerima, teman-teman? Oke, jika kita analisis dengan komputer, jika di sini menteri langsung menerima di C3, maka dari itu ini adalah keuntungan untuk putih karena kuda akan berkembang ke G5. Dan di sini ada ancaman pion-pion hitam yang bisa digerogoti oleh putih. Maka dari situ, misal antisipasi hitam adalah dengan pion maju di H6 dan ini adalah ancaman pada kuda, maka bisa dilanjutkan dengan kuda makan pion di F7. Jika benteng makan, maka bisa kita lihat di sini kita bisa memajukan menteri ke H5, dan di sini posisi benteng sudah tidak bisa tertolong lagi. Oke, maka dari itu pertandingan dijawab oleh kita kembali. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda berkembang ke D7. Maka dari itu putih melanjutkan dengan menteri ke D3 mempertahankan pion. Dijawab dengan kuda di F6 mempertahankan pion kembali juga hitam oleh ancaman menteri ke depannya. Maka dari itu pion didorong ke G3, benteng bergeser ke E8. Benteng putih juga mengikuti bergeser ke E1, dan di sini bisa jadi saling adu, dan ini tidak terjadi, melainkan dengan
menteri bergeser di H5. Pertandingan lanjut dengan pion didorong di H4, pion didorong ke H6. Nah, ini menempatkan ancaman pada kuda jika nanti kedepannya berkembang. Maka dari itu pion didorong ke C4 dengan tujuan nanti mendorong atau memberikan ancaman pada gajah, dan diantisipasi hitam dengan pion maju di C6. Oke, kuda berkembang di H5 dan di sini terkesan pion digratiskan. Jika pion makan, maka bisa dipastikan menteri akan mati atau terjebak. Karena apa? Jika pion dimakan, maka gajah akan turun ke D1 dan ini adalah ancaman dan tidak ada antisipasi lain untuk hitam. Oke, maka dari itu di sini pion didorong ke G6 untuk pelarian menteri, yaitu dengan cara lari ke F5 nanti akan mengajak pertarungan dengan menteri putih. Maka dari itu pion didorong di H4 dan dilanjutkan menteri mendorong ke F5 dan ini adalah sesuai tujuan, yaitu membuat tantangan dengan menteri putih. Di sini Medina langsung menerimanya di F3 pada langkah ke-24 dan direspon kembali pion makan menteri dan dilanjutkan pion didorong di D5 dengan tujuan untuk kedepannya menjadikannya sebuah perwira. Oke, pertandingan lanjut dengan kuda ke G4 dan ini adalah tantangannya teman-teman. Dan di sini dijawab Medina dengan gajah ke A4 yaitu ancaman pada benteng. Maka dari itu benteng maju ke depan ke E7 dan baru di sini diterima kuda makan kuda di G4. Maka dilanjutkan dengan pion makan kuda di G4. Pion didorong di H5 dan di sini berusaha untuk menutup akses ke depannya atau menutup akses pion biar tidak solid. Maka dari itu dilanjutkan raja bergeser ke G7 dan dijawab dengan benteng makan benteng di E7. Dilanjutkan gajah makan benteng di E7 dan pertandingan dengan gesernya benteng ke B1. Kedepannya dengan dua benteng dengan satu benteng masing-masing dan satu gajah masing-masing berbeda di peta. Kalau putih megang putih, kalau hitam megang peta hitam. Oke, ancaman pion kedepannya dan di sini diantisipasi dengan pion maju di B6, dilanjutkan gajah berkembang ke D7 mengancam pion. Maka dari itu dilanjutkan raja ke F6 dan di sini tidak langsung diterima ya teman-teman. Karena apa? Jika gajah langsung menerima, maka benteng akan bergeser dan ini pion juga akan terkena. Misal nanti gajah makan pion dan bergeser ke F3, maka benteng akan makan pion dan ini adalah skat. Kedepannya akan membuat kerugian dengan posisi pertahanan yang seperti itu. Maka dari itu raja bergeser ke F2 dan dilanjutkan benteng ke G8 untuk mempertahankan pionnya. Benteng bergeser ke H1 dengan tujuan menempatkan di titik H4 nanti ancaman pada pion. Maka dari itu hitam bergeser dengan gajahnya ke F8, dilanjutkan benteng ke E1 tidak memberikan akses pada raja. Dijawab dengan gajah berkembang ke D6 lagi, benteng bergeser ke E3, persiapan mendorong benteng dan gajah ke C7, dilanjutkan raja ke E2 dengan tujuan raja akan mendekat ke peta kiri ya teman-teman. Maka dari itu di sini gajah melakukan langkah bolak-balik dan raja putih mulai berkembang untuk menyerang. Oke, setelah raja di A4 maka dilanjutkan dengan pion maju di A6 dan di sini juga memberikan langkah antisipasi ya teman-teman. Maka dari itu dijawab putih dengan raja kembali ke B3, dijawab pion maju di B5 mengajak tantangan. Putih mengantisipasi dengan pion di A3, maka pertarungan pun terjadi setelah raja makan di C4. Benteng berkembang ke B8 dan di sini pion hitam digratiskan teman-teman. Pion dimakan dan gajah berkembang ke D6. Gajah putih berkembang di E2 dan dilanjutkan benteng ke B1, raja mendekat ke C3, benteng berkembang ke A1, raja mendekati benteng ke B2 setelah mengancam dan di sini benteng memberikan pin pada gajah, maka dilanjut raja mendekat ke C2, pion didorong ke C4, gratis teman-teman pertukaran intinya. Maka dari itu raja kembali mendekat ke D2 dan dilanjutkan benteng ke A1, baru setelah ini dimakan kembali dan mengajak pertaruhan benteng. Benteng diterima dan dilanjutkan aduan benteng dengan kedua
Oke, setelah gajah berkembang ke A3, maka dilanjutkan gajah putih makan di A6, raja berkembang ke E7 dan raja berkembang ke E3, gajah B4, raja mendekat ke E4, dilanjutkan gajah ke E1, pion didorong ke G4 dan dilanjutkan gajah ke D2. Raja merapat ke F5 dan setelah pion maju di F6 dan dijawab putih gajah ke C4. Dan pada pertandingan kali ini disepakati bahwasannya remis untuk kedua pecatur cantik. Oke, itulah pertandingan kali ini pada round keempat di Piala Dunia Catur di Azerbaijan. Maka dari itu setelah ini nanti akan dilanjutkan pertandingan selanjutnya, dan semoga salah satu pecatur kita ini bisa memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.